Oke, baik. Pada hari ini kita masuk pertemuan 10, yaitu tentang tree atau pohon dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Jadi kumpulan node-node yang saling terhubung atau node ya, menuliskannya node. Node saya bilang satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Ada nanti ranting-ranting sampai paling tingkat paling bawah. Jadi tree ini itu cara merepresentasikan suatu struktur hierarki one to many kan gitu. Secara grafis yang mirip disebut pohon. Itulah tree. Jadi dalam tree nanti ada root itulah yang paling atas. Atau disebut nanti khusus. Ada dua tree, ada tree statik dan ada tree dinamik. Kalau statik itu node-nodenya tetap karena strukturnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Dinamik itu bisa berubah-ubah karena ada proses insert dan delete, yaitu insert node dan delete node. Seperti yang saya bilang tadi, ada node root. Root ini yaitu node yang memiliki hierarki tertinggi atau yang paling atas. Ini biasanya mempunyai cabang. Mempunyai cabang ke bawah. Bisa lebih dari satu. Tergantung nanti pernyataan dari node-node tersebut. Jadi semua node ke bawah atau cabang-cabang itu bisa ditelusuri, dilihat, dibaca, yaitu harus melalui node root. Sama seperti dalam membaca atau membuka file di dalam komputer, yaitu D. Kita contohkan di D. Di D kita otomatis harus masuk dulu dari My Computer. My Computer itulah yang menjadi root. Contoh My Computer itu mempunyai dua folder cabang, yaitu folder C sebagai sistem, folder D sebagai data. Itu dia subtree. Masuk dia subtree. Contoh di D, ya kita buat nama-nama file yang ya terserah kita folder apa, itu menjadi subtree juga. Yaitu dari subtree dari si D. Sampai seterusnya, sampai dapat file-file yang mau kita buka. Jadi menjadi rootnya itu My Computer yang tadi. Jadi harus dipahami, ini My Computer. Sama silsilah di dalam keluarga kita, di rumah kita. Yang menjadi root itu siapa, kan gitu. Yang menjadi root itu siapa? Khusus di rumah kita ya, berarti orang tua. Yang mempunyai node ke bawah. Itu dia. Baru ini tadi dibilang node khusus ya, yang tercipta pertama kalinya. Jadi ada node lain saling terhubung satu sama lain disebut subtree. Itu tadi. Implementasinya banyak, implementasi dari tree. Contoh penggunaan struktur pohon, silsilah keluarga. Pada komputer ini, parser tree ini sama seperti yang saya bilang, My Computer, struktur file, dan pertandingan contohnya. Itu dia. Contoh ini, family tree. Family tree-nya contoh, ini. Ada kerajaan Inggris contoh, Charles. Ada Charles yang mempunyai subtree yaitu Philip Elizabeth II. Jadi yang menjadi root di sini adalah si Charles. Baru subtree dari Philip itu si Andre dan Alice, si Alice ya. Baru subtree dari Elizabeth II ada di bawahnya 2, baru sampai ada subtree masing-masing 2 lagi. Itu. Dalam parser tree, contoh seperti ini, parser tree seperti ini.
Nah, kita lihat per tree. Nah, itu ada. Nah, perhatikan di sini. Kenapa di sini paling menjadi root itu ia adalah minus. Minus ini. Karena inilah operasi terakhir. Nah, operasi terakhir. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah B plus C. Ini B plus C. Ini hasil dari B plus C. Lalu A dikali hasil dari B plus C. Nah, ini. A dikali B plus C tadi hasilnya ini. Dikurang. Nah, dikurang dalam kurung D ditambah E. Dalam kurung. Berarti D ditambah E. Ini hasil D ditambah E. Berarti kali dikurang plus. Ini kali ini tadi hasil dari A dikali hasil dari B plus C. Dikurang hasil dari D plus E. Nah, ini nih persetri. Ini nanti contoh dilihat di materi yang saya berikan tadi di 731 kalau nggak salah. Ada situ contoh yang lain. Nanti perhatikan. Nah, baru selanjutnya, nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, dalam komputer contoh ini slash, ini slash ini. Nah, contoh di mana ini? Dalam satu program ada binlib hu. Nah, ini yang dibuat di sini menjadi root ada slashnya ini. Ini folder slash. Nah, contoh. Nah, biasanya ini kan di dalam komputer C kita ada binlib hu. Nah, ya. Ada biasanya ini. Sampai ada folder sampai file. Point.h. Kalau ada udah dalam suatu file itu ada marga contoh sini txt atau ekstensinya ch contoh. Ini sudah menjadi file bukan folder lagi. Oke ya. Baru kita lihat ada notasi tingkat. Nah, notasi tingkat dalam tree. Nah, kita lihat ada A menjadi root yaitu tingkat 0. Ini A yang paling besar. A. Ini A yang menjadi paling besar. A mempunyai dua bagian yaitu B dan C. Perhatikan ya. Nah, sekarang kita ke B. B itu ada D dan E. D dan E. Nah, oke. Selanjutnya E mempunyai dua lagi yaitu I dan J. Sedangkan si C tadi mempunyai 3. Cabang lagi F, G, H. Nah, ini menjadi diagram Venn-nya. Nah, ini notasi tingkat, ini diagram Venn-nya. Kita lihat. Nah, ini notasi tingkat, notasi tingkat juga A. Nah, perhatikan ya. A. Nah, BC. Nah, itu tadi. Sorry. BC. Nah, ini DE, F, G, H. Nah, DEFGH, IJ. Nah, inilah notasi tingkat. Notasi kurung. Nah, ya. Jadi bisa dipahami. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanya, silahkan kita diskusi di dalam GC juga bisa, dalam manapun bisa. Namun yang perlu saya coba nanti perhatikan dalam video ini, pelan-pelan perhatikan ini. Nah, nanti video ini saya upload di GCR atau link saya kasih untuk bisa dilihat video penjelasan ini. Nah, nanti di sini ada kejanggalan sedikit saya buat. Nah, coba perhatikan. Ada kejanggalan, sesuaikan ke sini notasi tingkat ini dan ini. Oke ya. Jadi itu penjelasan pertemuan tree kita hari ini. Di sini ada tugas. Tugas ini perhatikan. Ini saya jelaskan sedikit tugasnya. Nanti tugas ini silahkan dibuat dari notasi ini. Notasi ini ya, seperti parse tree atau family tree. Dibuat menjadi satu, yang pertama itu family tree, yang kedua itu notasi tingkat ini, sama itu ya, family tree tadi. Jadi yang pertama notasi tingkat seperti ini aja, atau family tree tadi, ini.
Yang kedua diagram Venn-nya. Yang ketiga notasi tingkat seperti ini. Karena ini notasi kurung dalam tree. Nah, jadi yang dibuat itu adalah A ini. Yang pertama notasi tingkat seperti ini, seperti family tree, baru diagram Venn, baru notasi tingkat, ini ada kolom-kolom. Jadi ada 3 bagian yang dibuat dalam satu latihan tugas. Perhatikan biar lebih mudah. Nanti di sini tutup kurungnya, buka kurung warna hitam. Nah, di sini warna hitam saya buat. Ini udah jelas pewarnaannya nih. Buka kurung warna biru apa nih? Ini kawannya ke sini. Nah, itu yang menjadi satu tingkat. Nah, yang menjadi root di sini adalah A. Nah, coba nanti A yang menjadi rootnya. Nah, jadi silahkan dibuat notasi tingkat atau family tree seperti ini, baru diagram Venn-nya dan notasi tingkat seperti ini. Itu tugasnya hari ini. Silakan dikerjakan. Jadi saya ucapkan sampai di sini pertemuan kita tentang pengenalan tree, sampai ada tugas hari ini di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk slide hari ini. Jadi kita lanjut dengan diskusi.